Tunjukin wajah manis cantiknya, gantengnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung nih di acara Menang Lomba yang luar biasa pada malam ini. Lebih tepatnya ini berjudul Beat the Best, a Deep Dive into IT, Business, and Design Competition. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Aku harap kabar teman semua ini sedang sehat walafiat, baik-baik aja. Apalagi tuh kemarin kita habis merayakan Hari Idul Adha. Oke, sekarang karena kita mulai masuk ke acara pada malam ini, harapkan kepada semua peserta webinar untuk bersiap-siap nih, karena kita akan memulai pertualangan yang seru bersama pada malam ini, guys. Tentunya, sebelum memulai acara terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner, yaitu ada FPRI Hubs, UKM Search, Genbi Komisariat Telkom University, ERP Laboratory, PSD Laboratory, EDE Laboratory, ProClub, dan anak bisnis. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir pada acara luar biasa malam ini. Oke, teman-teman, ada pepatah yang bilang nih, jika tak kenal tuh maka tak sayang. Benar nggak sih teman-teman soal pepatah itu? Komen dong kayak, apakah benar pepatah itu, jika tak kenal maka tak sayang? Benar ya teman-teman, pepatah itu? Oke, pengen disayang. Sebelum mulai acara lebih dalam, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama aku Monica Ardagarini, aku mahasiswi Telkom University dari jurusan Teknik Industri. Halo semuanya. Oke, next. Aku adalah MC yang akan memandu acara dari awal hingga akhir acara. Oke, sebelum masuk ke inti acara, aku ingin ingatin kepada semua peserta nih untuk segera on cam dan gunakan virtual background yang akan segera dipersiapkan oleh panitia nih guys. Yuk, ditunjukin dong muka ganteng manisnya biar acara ini tuh lebih manis meriah untuk malam ini nih guys. Terus semangat juga ya guys untuk acara malam ini karena kita akan berpetualang bersama-sama mengenai IT, mengenai bisnis, tentang desain. Aku jangan spoiler dulu dong, itu nanti dong di penghujung acara bakal ada satu. Yuk, ditunjukin muka-muka manis gantengnya, cantik-cantiknya, dan ada sebuah virtual background yang akan dikirim oleh panitia di kolom chat. Oke, sebelum untuk memulai acara lebih dalam, akan ada sebuah pengertian tentang apa sih menang lomba ini apa. Teman-teman pada penasaran nggak sih? Menang lomba ini itu adalah sebuah platform atau sebuah komunitas mengenai lomba kah atau mengenai apa aja tuh di dalamnya. Nah, untuk membahas punya lebih dalam lagi nih tentang menang lomba, akan ada sebuah sambutan dari Karisma, yaitu co-founder dari Menang Lomba. Kepada Karisma dipersilahkan. Selamat malam. Sepertinya terdengar jelas ya sekarang? Jelas, Kak. Oke, thank you so much ya buat Monica yang udah mempersilahkan aku untuk sedikit kenalan nih terkait dengan menang lomba. Tapi untuk make sure lagi, ini suaranya noise banget apa it's enough gitu? It's clear. Clear kok, Kak. Oke, sip. Ya, berarti aku izin share screen bentar ya buat teman-teman semua. Oke, screen-nya udah kelihatan belum?
Thank you ya, Monica. Oke, jadi mungkin teman-teman yang hadir untuk malam ini pengen ucapin terima kasih banyak udah berkenan hadir di acara kita untuk malam ini, di mana ini adalah sebuah event yang diselenggarakan oleh Menang Lomba Collaboration with MTO dan juga FPS, salah satu organisasi yang ada di Telkom University dan dibawa dari kemahasiswaan Fakultas Rekayasa Industri. Dan aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk semua teman-teman tim dan juga Medpart serta semua pihak yang udah terlibat untuk menyelenggarakan acara ini. Thank you so much. Mungkin aku quick aja pengen jelasin sebenarnya apa sih itu Menang Lomba gitu ya. Nah, aku tuh udah lihat pendaftaran yang ada di G-Form, dan setelah aku lihat-lihat ternyata banyak banget teman-teman yang mendapatkan info itu 30%-nya itu dari teman gitu ya. 40%-nya baru lewat sosial media. Dan mungkin teman-teman kayak bingung nih gitu ya, apa sih Menang Lomba itu gitu kan kasih taunya mungkin dari teman gitu ya, atau mungkin lihat sepintas terus tertarik buat join. Nah, di sini aku coba untuk jelasin Menang Lomba itu sebenarnya apa gitu. Nah, jadi Menang Lomba itu adalah sebuah community yang tujuannya itu adalah untuk mensupport siswa gitu ya, untuk menang dalam suatu kompetisi, to win the competitions dalam 3 bidang yang spesifik udah kita klasterisasikan. Yang pertama itu di bidang IT, yang kedua di bidang bisnis, dan yang terakhir itu ada di bidang desain. Dan selanjutnya mungkin teman-teman kayak pada penasaran gitu ya, Menang Lomba itu isinya ada apa aja sih gitu ya. Karena tujuan Menang Lomba itu untuk mensupport teman-teman menang dalam suatu kompetisi dan menjadikan kemenangan itu sebagai sebuah gaya hidup ya. Jadi it's not the end of the journey, tapi tujuan kita setiap hari gitu ya. Nah, kita itu ada yang pertama ada info terkait dengan kompetisi. Kalau teman-teman penasaran dan pengen ngecek gitu ya, cari aja hashtagnya info lomba menang lomba. Kemudian yang kedua kita ada partnership, ya partner untuk menang lomba. Yang ketiga kita ada komunitas menang lomba, dan ini nanti aku bakal jelasin lebih lanjut. Kemudian yang keempat itu ada konten menang lomba. Yang kelima ada mentoring menang lomba, ini juga bakal aku jelasin lebih lanjut nantinya. Dan yang terakhir itu ada bootcamp menang lomba. Nah, ini adalah info lomba menang lomba yang teman-teman bisa cek di Instagram kita @menanglomba.id, dan untuk more infonya bisa teman-teman cek hashtagnya. Nah, kalau kalian kepo gitu ya, pengen tahu info lomba by Menang Lomba itu, kalau misalkan teman-teman lihat backgroundnya warna biru, itu berarti itu adalah sebuah kompetisi khusus buat bidang IT. Sedangkan kalau misalkan dia warnanya warna warna hijau gitu ya, itu berarti untuk kompetisi di bidang bisnis. Dan untuk yang warna pink ini, itu adalah kompetisi di bidang desain. Dan kita juga memasukkan spesifik deadline-nya gitu ya. Jadi teman-teman kayak misalkan mungkin nggak sempat nih baca caption gitu kan, nah, itu ada tuh deadline-nya udah kita sediain gitu. Jadi ini akan memudahkan banget sih buat teman-teman untuk nyari info kompetisi. Oke, dan ini adalah partner menang lomba so far ya, khususnya untuk acara kita. Yang pertama itu kita ikut di Yayasan Anak Bangsa Bisa di Generasi Gigi, kemudian ada FRI Hits, ada Genbi, Search and PO, FPS, ProClub, ERP, ESD, EDE, dan juga anak bisnis. Dan kita tuh open partnership untuk semua organisasi, baik itu dalam bidang IT, business, and design. Jadi ketika misalkan teman-teman nih pengen melakukan sharing event kepada kita, we are very welcome, pengen melakukan kolaborasi untuk bikin suatu event terkait dengan competition, entah itu speaker atau mentoring, training gitu ya. Itu kita sangat terbuka banget untuk kolaborasi. So just let's collaborate. Dan untuk kontak infonya teman-teman bisa cek aja di Instagramnya @menanglomba.id, kemudian WhatsApp-nya kita.
Terus yang paling hangat banget untuk sekarang itu ada komunitas menang lomba. Jadi mungkin teman-teman kayak bertanya-tanya gitu ya, apa sih komunitas gitu ya? Tujuan kita karena awalnya adalah untuk membantu teman-teman yang mungkin merasa kayak kurang gitu ya. Udah coba lomba berkali-kali nih, tapi kok gagal terus. Atau misalkan buat teman-teman yang kayak udah nyobain gitu ya, tapi menangnya tuh baru cuma sekali, 2 kali gitu ya. Nah, kita tuh open komunitas untuk teman-teman yang kayak pengen tahu nih cara biar bisa menang untuk setiap kompetisinya. Bahkan kita akan melakukan sesi mentoring bootcamp untuk memboost gitu ya critical thinking teman-teman untuk menciptakan inovasi maupun berkreasi untuk menghadirkan suatu solusi nantinya yang bisa teman-teman angkat ketika misalkan teman-teman mengikuti kompetisi, entah itu di proposalnya, entah itu untuk ideation sampai akhirnya jadi suatu produk, itu bisa banget di menang lomba ini. Dan si komunitas ini itu kita buka dari tanggal 28 Juni sampai dengan 23 Juli 2023. Ini open buat semua usia. Dan juga ini juga open buat teman-teman gitu ya, mau yang mahasiswa, mungkin SMA dan segala macam, itu bisa. Untuk registration linknya itu di SID/daftar komunitas ML menang lomba. Dan untuk getbooknya kayak mungkin teman-teman pengen tahu gitu ya, di dalamnya still ada apa aja sih, benefitnya ada apa aja, itu teman-teman bisa buka. Secara spesifik itu benefitsnya ada banyak banget. Yang pertama to date banget soal info lomba. Jadi kita emang punya tim yang melakukan riset terkait dengan kompetisi yang ada dan bakal di-sharing ke sana. Terus yang paling penting lagi ya untuk meningkatkan keterampilan kalian gitu ya, memperluas koneksi. Bahkan kita bisa melakukan matchmaking tim gitu ya, ketika misalkan mungkin kompetisinya buka untuk all university gitu ya, bisa campur, bisa mix, itu teman-teman bisa dapat timnya juga di situ. Kemudian kita akan ada dukungan perlombaan, apresiasi pos juga ketika teman-teman berhasil untuk memenangkan suatu kompetisi. Dan yang paling hot juga, teman-teman akan mendapatkan diskon layanan nantinya as much as 20% ketika teman-teman ikut untuk mendaftar. Dan selanjutnya itu ada konten menang lomba, itu teman-teman bisa cek aja di Instagram kita dan juga TikTok @menanglomba.id, karena di sana kita nge-share competition tips yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman mengikuti. Dan selanjutnya itu ada mentoring menang lomba. As I said before, kita membantu teman-teman dan meng-guide teman-teman ketika misalkan teman-teman butuh banget nih support gitu ya, pengen menang suatu kompetisi, pengen menghasilkan ide yang bagus gitu ya, pengen bikin bisnis plan yang menarik, pengen bikin desain yang unik gitu ya, itu kita bisa bantu di menang lomba. Dan untuk saat ini itu kita ada 2 mentor. Yang pertama ada Hanif Muflihul Anwar, dan dia available untuk bidang kompetisi bisnis dan IT gitu ya, dan pencapaiannya itu banyak di bidang itu. Dan yang kedua itu ada aku sendiri, dan aku available untuk bidang bisnis dan juga desain. Dan teman-teman mungkin bisa lihat juga ini adalah beberapa kompetisi yang udah dimenangkan. Jadi sedikit banyak kita udah tahu nih gitu kayak gimana sih si kompetisi ini gitu, celahnya apa sih gitu ya. Apalagi ketika misalkan kita talking about the judges, presenting idenya seperti apa, itu bakal kita bahas gitu. Dan untuk mentornya sendiri itu akan lebih banyak lagi yang akan bergabung kepada kita. Ini sedang dalam proses. So teman-teman nanti bisa aja ketika misalkan pengen cek mentor profilnya itu ada di SID mentor menang lomba gitu. Dan untuk teman-teman yang kayak pengen booking session untuk mentoring ini bisa dikontak aja ke nomor yang ada di dalam, boleh di screenshot aja. Oke, terus selanjutnya itu akan ada bootcamp ya, dan ini juga lagi digarap sama menang lomba. Jadi kita ada end-to-end competition preparation. Jadi start dari matchmaking timnya, kemudian abis itu pembagian job desk atau tasknya, kemudian dari tahap ideation sampai yang terakhir prototype ataupun sampai yang terakhir evaluation, itu kita bisa provide gitu. Kemudian ada 4 kali meeting, dan ini berlangsung untuk 1 bulan, khususnya untuk project base ya gitu. Dan ini free mentoring, free 1 kali mentoring gitu ya, ketika kalian teman-teman ikut di bootcampnya menang lomba. Dan bootcampnya ini juga bakal rilis soon, so pantengin aja
nanti seluruh platform Menang Lomba. Dan ini adalah platformnya @menanglomba.id, dan yang TikToknya juga sama, menanglomba.id. Nah, dan aku berharap, karena dulu aku juga mungkin ada di posisi di mana kadang tuh aku pengen ikut kompetisi tapi kayak bingung gitu ya, harus mulai dari mana atau harus ngelakuin apa aja, apa yang perlu dipersiapin. Inilah tujuan aku dan tim untuk membantu teman-teman yang mengalami hal tersebut, dan harapannya platform ini bisa berguna buat teman-teman khususnya yang pengen achieve that dream, atau mungkin teman-teman yang kayak pengen nih memperkuat portofolio sebelum masuk ke dunia kerja, itu bisa banget di sini dan kita bisa bantu. Oke, jadi aku harap teman-teman bisa segera ikut bergabung, dan I hope teman-teman bisa menjadikan Menang Lomba ini sebagai rumah untuk bertumbuh bareng-bareng bersama kita, khususnya di komunitas kita nantinya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Thank you so much guys untuk waktunya, dan selanjutnya aku balikin ke Monica. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Karisma atas pemaparan profil singkat dari salah satu platform atau komunitas yang bernama Menang Lomba ya. Gimana guys pemaparannya? Bagus kan ya, keren. Jadi Menang Lomba itu komunitas yang sangat open untuk membantu teman-teman bagaimana sih cara memenangkan lomba, terus dikasih tahu nih strategi untuk memenangkan sebuah lomba, dan bahkan mereka ini akan membantu menciptakan inovasi teman-teman dalam perlombaan. Dan apalagi sekarang tuh Menang Lomba lagi open member loh guys. Jadi tunggu apa lagi sih, gas langsung daftar, dan bahkan kalian bisa mendapatkan banyak benefit dalam mengikuti Menang Lomba ini, entah itu memperluas relasi atau bahkan meningkatkan keterampilan kalian dalam bidang IT, bisnis ataupun desain. Oke, next untuk dalam lebih acara malam ini, selanjutnya kita akan masuk ke sebuah inti acara malam ini. Aku ingin nanya sama teman-teman semua. Teman-teman tahu nggak sih gestar bintang kita malam ini tuh siapa? Karena teman-teman mungkin udah tahu melihat dari poster dari acara webinar malam ini. Yang tahu coba dong tebak di kolom komentar, di kolom chat. Ya, bintang tamu kita tuh siapa sih malam ini? Ya, betul, kepada itu Kak Niko. Lebih tepatnya namanya yaitu Kak Yohanes Niko. Namun untuk sebelum mulai acara malam ini, aku ingin membacakan CV beliau, Kak Yohanes Niko. Kak Yohanes Niko tuh adalah seseorang yang berprestasi. Beliau itu suka mengeksplorasi dan bahkan beliau ini suka mempelajari berbagai hal tentang UI UX design, teknologi, dan cara membangun aplikasi dengan sistem nih. Hanya itu, beliau juga memperoleh sekali prestasi yang luar biasa, diantaranya yaitu beliau pernah meraih juara 1 UI UX Design Competition Paras ICT, dan beliau juga pernah mendapatkan juara 1 Tech Connect Hackathon kategori Innovation Your Way Batch 1, dan pernah mendapatkan juara 1 UI UX Design Championship Regeneration pada tahun 2022. Tak hanya itu, beliau bahkan juga pernah menjadi seorang menti UI UX Design di salah satu startup kampus nih, teman-teman. Keren banget gak sih tentang beliau ini nih? Karena untuk masuk isi acara, gimana kalau kita langsung sapa aja ngasih bintang tamu kita malam ini? Halo Bang Niko. Halo. Suaraku jelas kan nih? Jelas kok, boleh jam semua. Oke. Gimana nih Bang kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Niko, aku panggil Kak Niko atau Kak Yohanes atau gimana nih Kak? Niko aja, Niko. Oh oke, Kak Niko. Kak Niko gimana nih kesibukannya apa? Lagi sibuk lomba kah atau proyek kah atau gimana nih Bang? Buat saat ini sih sibuknya ya biasa sih, kan lagi semester 6 ya, magang dan lain-lain, terus sekarang juga ngambil proyekan misal freelance dan lain-lain gitu sih. Cuma mau aktif lomba lagi sih, kemarin kan sempat terkendala. Ada beberapa kegiatan yang nggak bisa ditinggalin ya, jadi agak ya 1 semesteran lah vakum lomba gitu. Mungkin semester ini bakal mulai lagi gitu. Keren banget Kak Niko. Sibuk banget ya Kak Niko. Tapi produktifnya vibes positif banget sih. Keren. Nah teman-teman, karena bintang tamunya udah hadir nih di tengah-tengah kita, langsung aja masih kita tuh fokus ke inti acara malam ini. Ikutin acara malam ini dengan fokus ya, karena kita tuh langsung diajarin nih sama Kak Niko tentang pemaparan materi UI UX Design. Nah, karena bintang tamu udah siap dan telah hadir pada acara malam ini, aku ingin ngasih reminder kepada teman-teman untuk fokus
mengikuti pemaparan materi dari Kaniko, dan juga jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa langsung aja type di kolom chat, atau nanti ada via Slido yang akan disiapkan oleh panitia, dan teman-teman juga kalau mau bisa on mic sih. Nanti ada sesi Q&A, di mana teman-teman bisa langsung on mic dan langsung tanya sama Kanikonya secara langsung. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut Kak Yohanes Niko. Kepada Kak Yohanes Niko, dipersilahkan. Oke, siap. Aku izin share screen ya. Apakah udah kelihatan buat share screen-nya? Udah, Kak. Oke, mungkin langsung aja ke materi buat semuanya. Kenalin, nama aku Niko ya. Seperti yang udah dijelaskan tadi di awal. Di sini mungkin aku mau sharing aja nih tentang bagaimana Deep Dive into Design Competition. Nah, di sini disclaimer dulu, bukannya aku merasa paling jago atau paling bisa di bidang desain ini, enggak gitu. Aku juga masih explore sama seperti kalian. Nah, di sini tuh aku mau sekedar sharing aja pengalaman yang udah aku dapat sebelumnya berdasarkan kompetisi-kompetisi yang udah aku jalanin sebelumnya, terutama di bidang desain itu sendiri gitu. Nah, buat agendanya hari ini kita mau bahas apa aja. Nah, buat agendanya yang pertama itu kita mau bahas tentang competition overview-nya dalam bidang desain tuh kira-kira kayak gimana sih pengertiannya, terus lingkupnya kayak gimana. Lalu yang kedua ada challenge-nya atau tantangannya ketika kita mengikuti kompetisi di bidang desain ini. Lalu yang ketiga tentu aja ada benefit-nya, karena nggak mungkin juga kita ikut suatu lomba gitu nggak ada benefit-nya, pasti kan panitia aja nawarin hadiah dan lain-lain. Nah, kita juga harus bisa nih ambil benefit-nya gitu dari kita mengikuti lomba desain ini. Lalu yang selanjutnya mungkin career opportunity. Nah, apakah bisa dari lomba-lomba desain ini kita jadikan sebagai karir path ke depan, yaitu buat opportunity kerja, atau mungkin kita ada proyek-proyek lainnya yang mungkin bisa mendapatkan benefit juga, mungkin bisa uang dan lain-lain gitu. Nah, yang terakhir aku mau bahas tip and trick-nya, kebetulan juga based dari pengalaman aku tadi gitu. Oke, buat next slide-nya kita mau introduction dulu tentang competition design overview-nya ini. Nah, competition design itu apa sih? Competition design itu merupakan ajang di mana para desainer nantinya atau kita yang ikut itu punya kesempatan buat nunjukin kreativitas atau keahlian dalam merancang sebuah solusi visual yang inovatif. Kenapa di sini visual dan inovatifnya aku tekan banget? Karena di bidang desainnya tentu saja yang dilihat kan pasti dari segi mungkin estetiknya dan lain-lain tuh dari segi visualnya. Karena apa yang dinilai dan apa yang dilihat itu pasti dari visualnya terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua inovatif. Kenapa? Karena desain itu nggak hanya cuma cakep atau mungkin cuma bagus gitu, tapi juga harus menghasilkan solusi yang inovatif. Misal, kita ambil suatu contoh di UI UX, kita ada inovatif tuh misal dari fungsionalitas aplikasinya, apakah bisa relate atau menjawab solusi masyarakat. Mungkin di poster, apakah dari visualnya ini bisa menyampaikan informasi yang ingin disampaikan gitu, atau mungkin logo bisa menggambarkan suatu produk atau suatu dari apa yang ingin digambarkan di logo tersebut. Nah, itu kita harus memiliki suatu inovatif yang mungkin bisa berbeda dari desainer satu dengan desainer lainnya, itu punya cara pandang yang beda. Nah, gimana caranya kita bisa ngerancang itu menjadi sebuah visual yang tentunya inovatif tadi gitu. Lalu poin yang kedua di introduction-nya ini adalah desain kompetisi ini memberikan kesempatan atau opportunity untuk kita dapat bersaing atau berkompetisi dengan para profesional maupun rekan sejawat di bidang desain. Nah, kenapa di sini ada profesional dan rekan sejawat? Karena nggak bisa dipungkirin kalau kita ikut lomba desain itu nggak hanya teman-teman yang mungkin seumuran sama kita atau seangkatan sama kita, nggak. Mungkin bisa juga kita ketemu sama orang-orang yang udah profesional, udah yang lama berkarir di bidang desain itu. Nah, itu bakal jadi satu challenge sendiri ketika kita ikut lomba desain tersebut. Nah, itu gimana caranya kita bisa pede aja gitu buat ikut lomba, meskipun ya kalau kita lihat saingannya ada yang mungkin udah jago, ada yang baru berkarir juga. Nah, itu gimana caranya bakal kita bahas di next slide-nya gitu. Nah, seberapa penting sih lomba desain ini? Nah, kalau dibilang seberapa penting, di sini aku ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin kenapa lomba desain ini menurutku penting gitu. Terutama buat kita yang memang berkarir di bidang desain atau desainer gitu. Kenapa? Yang pertama itu kompetisi desain itu memiliki peran penting untuk memajukan industri desain dan industri kreatif secara keseluruhan. Karena di sini dengan adanya berbagai kompetisi desain, tentu makin banyak memunculkan atau memacu buat para desainer itu untuk terlibat aktif ngasih solusi-solusi. Nah, itu kenapa pentingnya ada kompetisi desain. Terus yang kedua, buat meningkatkan standar desain atau mempromosikan inovasi dan menginspirasi perkembangan terbaru dalam bidang desain.
Kenapa di sini aku taruh di poin yang kedua ini untuk meningkatkan standar, karena tentu kalau kita masih pemula nih desainer, mungkin baru belajar dan lain-lain, kita bingung kan mau nge-share atau membagikan hasil portofolio kita kemana, terus mau biar orang melihat gitu desain kita tuh kayak gimana. Nah tentu dengan adanya kompetisi desain ini, kita dapat nge-share nih, misal kompetisinya tentang tema A gitu. Kebetulan portofolio kita ada yang di tema A, atau kita mungkin desainer yang emang fokus ke tema A itu. Nah kita bisa join kompetisi itu untuk supaya orang itu bisa melihat ini loh desain aku yang sesuai dengan tema A, apakah nanti penilaiannya gimana dan lain-lain. Nah dari situ kita juga bisa mendapatkan feedback, mendapatkan teman, mendapatkan relasi dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga itu kompetisi desain juga memberikan platform atau memperlihatkan bakat, membangun portofolio dan mendapatkan pengakuan dalam industri. Mungkin dengan kompetisi kita bisa dilirik oleh perusahaan, atau mungkin kita bisa mendapatkan relasi yang lebih jauh mungkin sama desainer, atau mungkin profesional, atau mungkin bisa dapat mentor juga dari juri-juri gitu. Mungkin seperti itu. Nah, buat next-nya ada beberapa jenis kompetisi desain di sini. Mungkin ada lebih banyak lagi, cuma yang mungkin relate sama aku sendiri ya, itu ada 3 ini sih. Yang pertama itu desain logo. Nah, desain logo ini apa sih? Desain logo itu kayak kompetisi yang menciptakan simbol atau gambar itu yang mempresentasikan identitas, baik itu merek, organisasi, ataupun mungkin bisa perusahaan dan lain-lain. Nah, tujuannya desain logo ini apa sih? Tujuannya itu menciptakan sebuah identitas yang unik, mudah dikenali, dan mencerminkan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki oleh si brand atau apa yang ingin kita sampaikan dari logo tersebut. Nah, biasanya itu digunakan di banyak sih, ada media, ada produk fisik, media sosial, dan lain-lain. Nah, poin yang perlu ditekankan ketika kita ikut desain logo ini, yang pertama adalah kesan dan karakteristik yang kuat. Kenapa? Tiap logo itu kan pasti punya makna dan cirinya sendiri kan. Misal ada logo produk A sama produk B, meskipun mereknya sama, misal jual barang A gitu. Nah, tapi kan pasti ada membedakan tuh dari segi logo dan lain-lainnya. Kenapa? Karena di sini kita jadi tahu nih karakteristik yang dimiliki oleh si produk A ini gimana, produk B gimana. Nah, ketika kita ikut desain logo ini, pastikan kita memiliki kesan dan karakteristik yang kuat. Jadi dalam segi penyampaiannya dan lain-lain, kita bisa tahu, oh ini yang membuat beda ini. Kenapa bentuknya kayak gini dan lain-lain. Nah, itu penting, aspek yang perlu ditekankan ketika ikut desain logo. Yang kedua itu ada desain grafis. Nah, desain grafis ini itu melibatkan pembuatan visual, yaitu seperti elemen yang mungkin teman-teman tahu kayak teks, gambar, ilustrasi. Nah, itu tujuannya buat menyampaikan pesan atau informasi. Nah, biasanya itu aspek yang ditekankan itu visual efektif dan dapat berkomunikasi. Dari teks, gambar, atau elemen-elemen lain yang dimasukkan ke dalam grafis ini, tentunya kita ingin menyampaikan sebuah pesan informasi. Misal kita bikin poster tentang yang dulu sempat ramai itu tentang COVID-19. Nah, itu kan gimana caranya kita menyampaikan informasi sedetail dan seakurat mungkin dalam sebuah ilustrasi yang mungkin terlihat sederhana, mungkin 5 menit dilihat udah bisa kita nangkap, oh informasi yang perlu disampaikan ini, poinnya A, B, C gitu. Nah, jadi perlunya membuat desain visual yang efektif dan tentunya dapat berkomunikasi dengan kita sebagai pembacanya gitu. Lalu yang terakhir desain produk. Nah, desain produk ini itu melibatkan proses merancang dan mengembangkan produk fisik atau produk digital yang dapat digunakan oleh konsumen. Mungkin kalau teman-teman tahu di sini ada macam-macam ya desain produk itu, ada mungkin produknya fisik dalam bentuk prototipe, itu biasanya ada dalam industri robotik dan lain-lain, atau dalam digital misal kita sering melihat ada desain UI UX atau produk desain. Nah, itu biasanya masuk ke desain produk ini. Nah, desain produk ini yang perlu ditekankan tuh fungsionalitasnya, estetik, dan juga inovatif tentunya. Nggak cuma desain yang menarik doang, itu tuh harus melibatkan berbagai aspek seperti fungsi, bentuknya, ergonomi, keberlanjutan, dan lain-lain, supaya menciptakan sebuah produk yang nggak hanya menarik secara visual, tapi juga efisien dan juga inovatif. Jadi dapat dipakai mungkin oleh kebanyakan orang, menjawab permasalahan atau menciptakan solusi buat orang-orang yang mungkin bermasalah. Mungkin kita ambil contoh ada aplikasi kesehatan ya, itu kan buat menjawab atau solusi dari orang-orang yang ingin berobat atau ingin cari obat dan lain-lain. Nah, itu kan desain produk itu menciptakan visualnya itu tapi juga inovatif dan serta fungsionalitas dan estetiknya juga tetap terjaga gitu. Mungkin next. Nah, kita masuk ke challenge-nya. Kalau buat challenge sendiri, di sini aku merangkum ada 3 poin. Yang pertama adalah menghadapi batasan waktu yang ketat.
dan menyelesaikan desain-desain dalam waktu yang terbatas. Kenapa di sini masuk? Karena ini sebenarnya concern aku dulu waktu lomba. Itu tuh ngerasa kayak waktu yang diberikan tuh dikit. Padahal sebenarnya kalau kita bisa time manajemennya baik, kita bisa ngatur sedemikian rupa, itu sebenarnya juga waktu yang dikasih tuh udah lebih dari cukup. Nah, buat challenge yang pertama ini mungkin dihadapi teman-teman yang baru ikut lomba ya. Misal kita dapat judul dari lombanya, temanya A itu H-2 minggu gitu. Nah, kita tuh harus bikin timeline gitu supaya ketika menghadapi ini batasan waktu yang diberikan itu sesuai. Jadi menyelesaikan dalam waktu yang udah ditentukan gitu. Terus yang kedua itu tentunya bersaing dengan desainer lain yang mempunyai kreativitas dan keahlian yang sama. Nah, ini biasanya challenge yang sering dihadapi orang yang ikut lomba itu ketika mungkin kita ketemu, kasarnya kita ketemu di technical team atau lain-lain, kita lihat namanya, oh ini orang udah ikut lomba udah dari lama nih, kita udah ngerasa takut duluan gitu, padahal sebenarnya nggak perlu, karena kita ya ikut lomba sama-sama gitu, jadi jangan takut duluan buat ikut lomba, tapi bersainglah secara sehat gitu sama desainer lain yang mungkin punya kreativitas atau keahlian yang sama gitu. Terus yang terakhir itu buat mengatasi tantangan teknis dan merealisasikan ide-ide atau kreatif menjadi desain yang nyata. Mungkin yang sering dialami itu kayak kreatif block ya. Kita desainer tuh sering kehabisan ide itu atau imajinasi, ilustrasi dan lain-lain tuh. Nah itu kita sering menghadapi itu di saat-saat yang mungkin nggak tepat kayak keburu deadline dan lain-lain gitu. Sementara kita dituntut buat menyelesaikan itu tepat waktu. Nah biasanya hal yang dilakukan tuh kayak membuat mood board gitu. Jadi kita benerin dulu nih moodnya dari kita supaya idenya itu tetap ada gitu, tetap masuk. Jadi nggak perlu mikir jauh macam-macam atau overthinking kemana-mana. Ya udah kita fokus sama apa yang dikerjain gitu. Nah, buat yang selanjutnya, ini masuk ke korelasi karir dan kompetisi desainnya. Kenapa di sini aku masukinnya ke benefit? Mungkin benefit di sini kan tentu keberlanjutan ya dari teman-teman ikut lomba tuh mungkin gak hanya dapat hadiahnya saat ketika kayak ikut lomba gitu, mungkin dapat uang atau dapat sertifikat dan lain-lain, mungkin ada keberlanjutan juga. Tentunya keberlanjutannya ketika teman-teman udah ikut lomba itu pasti ke karir teman-teman ke depan gitu. Nah, beberapa poin yang aku rangkum di sini, kompetisi desain itu membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan desain yang sangat berharga untuk mencari pekerjaan dan memajukan karir di industri kreatif. Kenapa? Karena mungkin ketika kita ikut kompetisi lomba, kita bisa ketemu oleh teman-teman yang sama desainer lain yang mungkin udah berkarir lama, atau mungkin kita dapat ketemu mentor-mentor yang mungkin nantinya bakal nge-mentorin kita terus gitu. Padahal di posisinya mereka sebagai juri sekarang, tapi kita bisa aja gitu, atau kita bisa daftar lah istilahnya untuk dimentorin sama dia, kita bisa nanya-nanya banyak. Nah itu tentunya sebuah pengalaman yang berharga juga buat kita mencari pekerjaan atau memajukan karir terutama di industri kreatif ke depan gitu. Terus yang kedua itu buat membantu membangun dan mengembangkan portofolio yang kuat untuk pekerjaan nantinya. Kenapa di sini? Ini sebenarnya pengalaman dari aku sendiri. Kenapa ketika dulu sebelum ikut lomba itu aku kayak malas-malasan gitu bikin portofolio ya seadanya gitu. Misal harusnya kelar 2 minggu aku bisa molor-molor ke depan dan lain-lain karena ya mungkin nggak ada ini aja kayak cambukan atau acuannya kita harus sampai target sekian gitu. Nah ketika kita ikut lomba biasanya kan ada timeline tertentu nih, misal 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin sebulan, atau mungkin bahkan lebih cepat seminggu gitu. Nah kita tuh bakal mengembangkan portofolio itu dalam waktu yang udah ditentukan. Jadi kita bisa menciptakan berbagai portofolio dari lomba. Misal lomba A ini tentang temanya tentang kesehatan mungkin, lomba B tentang lombanya IT gitu. Nah kita bisa bikin 2 portofolio itu dalam waktu yang mungkin lebih cepat gitu. Jadi ada pemacunya gitu buat kita bikin portofolio yang mungkin bisa kita gunakan juga ketika nanti kita mau melamar suatu pekerjaan gitu. Terus yang selanjutnya itu modal yang baik buat memulai karir ya di profesional, mungkin misal hadiahnya berupa uang dan lain-lain. Nah itu relate banget waktu dulu aku ikut lomba itu, bahkan ada yang hadiahnya sampai laptop gitu dan lain-lain. Nah itu kan bisa kepake buat kedepannya sama teman-teman ketika mau ikut lomba lagi atau bahkan mengembangkan karir, mungkin memulai freelance dan lain-lain. Ketika udah ada tools yang mumpuni juga, pasti juga meningkatkan produktivitas kita kan ketika mau membuat suatu karya gitu. Misal di industri kreatif ada ya macam-macam ya, seperti yang udah dijelaskan tadi di depan, ada poster dan lain-lain atau UI UX dan sebagainya gitu. Jadi tools yang mendukung juga meningkatkan produktivitas kita ketika kita membuat sebuah karyanya gitu. Nah, selanjutnya itu ada poin tentang peluang karir dari kompetisi desain.
Di sini ini masih masuk ke benefit sebelumnya, masih nyambung ke sebelumnya, yaitu peluang karir kita dari community design itu kira-kira kayak gimana sih? Yang pertama itu kita bakal punya kesempatan untuk menyebarkan inspirasi dan pengaruh industri dengan karya-karya yang kreatif. Mungkin ketika kita udah bikin karya dan lain-lain, kita bisa share gitu. Misal kita bikin ke case study, kita share ke LinkedIn atau mungkin ke sosial media yang lain. Nah, itu buat menyebarkan inspirasi atau mempengaruhi. Misal kita lagi tren apa sih UI UX gitu. Misal kita nyebarin case study tentang ini, mungkin kita bakal menginspirasi orang-orang yang lain yang mungkin ingin berkarya di bidang UI UX buat membuat case study gitu. Jadi kita bisa jadi acuan atau mungkin bisa jadi tolak ukur ya buat teman-teman. Oh, case study yang disusun oleh si A ini kira-kira bentuknya kayak gini, ada problem permasalahannya di awal, ada solusinya, terus ada prototype dan lain-lain. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk teman-teman lain yang mungkin ingin memulai membuat case study atau mungkin ikut lomba gitu. Terus yang kedua itu buat bangun reputasi, keterampilan dan jaringan yang kuat untuk membantu mereka majukan karir. Nah, ini tuh sebenarnya membangun reputasi dalam artian kita dapat banyak relasi. Mungkin ketika kita nge-share itu bakal banyak orang yang tanya gitu, ini cara bikinnya gimana? Nah, itu kan membangun reputasi juga. Misal si A ini dikenal sebagai seorang product designer atau si A ini dikenal sebagai desain grafis. Nah, itu kan jadi sebuah branding ya. Tanpa kita sadari, orang-orang kenalnya kita sebagai mungkin di bidang tertentu yang mungkin orang-orang ngiranya kita jago banget di situ, padahal kita juga sebenarnya masih belajar, tapi dengan adanya branding yang terus-menerus kayak gitu, jadi kita dikenal banyak orang tuh sesuai yang kita pengen. Misal kayak UI UX designer, kita sering share case tadi, misal desain grafis, kita sering share karyanya di Dribbble atau di Behance dan lain-lain kayak gitu. Nah, yang terakhir itu memberikan peluang untuk bekerja dengan merek terbuka atau klien dan membuka pintu menuju proyek pemerintah dan berprestasi. Dan nggak bisa dipungkirin juga ketika kita share hasil karya kita ke sosial media ataupun banyak hal gitu, kita juga bisa menarik buat klien untuk join gitu. Misal ada orang yang ingin, ini aku pengen bikin aplikasi A, tapi aku nggak punya seorang UI UX designer. Atau aku pengen nge-branding produk ini, tapi aku nggak punya desain grafis. Boleh minta tolong nggak buat kamu join di tim aku atau di perusahaan aku buat join. Nah, itu sebagai salah satu cara juga buat kita nyebarin tanpa kita sadarin tuh orang-orang bakal tahu-taunya masuk gitu, tahu-taunya ada inquiry yang masuk ke kita buat kerjasama atau mungkin buka proyek untuk kedepannya gitu. Nah, itu kan menguntungkan banget ya, dari yang awalnya cuma lomba biasa kita dapat hadiah, benefit yang pertama kita juga bisa dapat relasi bahkan klien juga gitu. Nah, itu kan menguntungkan banget gitu buat karir kedepannya gitu. Nah, di sini juga ada, menurut aku ya, ada beberapa cara untuk mencari kompetisi desain. Nah, yang pertama itu pasti dari sosial media ya. Ini itu dengan cara buat ikutin akun buat kompetisi desain, atau mungkin kita bisa follow juga desainer yang udah terkenal, atau mungkin komunitas desain yang mendapatkan update gitu, misal kompetisi yang sedang berlangsung. Nah, ini tuh shout out juga buat menang lomba ini ya. Mungkin sering banget nge-share tentang lomba-lomba yang mungkin bakal ngebantu teman-teman yang mungkin berkarir dalam bidang IT, bisnis atau desain buat join lomba, bahkan nggak cuma join tapi juga bisa menang gitu, membuat portofolio yang mungkin dapat membuka karirnya ke depan gitu. Nah, dengan kita update terus dengan sosial media ini ya, kita jadi tahu gitu. Biasanya tips and triknya kalau dari aku tuh follow dari hashtagnya aja. Misal kita pengen ikut hashtag desain grafis, ya udah kita tinggal cari hashtagnya, misal desain grafis, lomba desain grafis atau apa, mungkin kata kuncinya yang mungkin bisa membantu teman-teman buat nyari lomba gitu, nyari lomba yang sesuai dengan teman-teman gitu. Nah, tanpa disadari juga biasanya lama-lama algoritmanya dari sosial media itu tersebut juga biasanya ngikutin ketika kita follow banyak desain grafis atau apa, nanti tampilan-tampilan yang muncul di beranda atau apa biasanya langsung masuk juga di itu desain grafis. Jadi kita lebih sering melihat desain-desain orang lain gimana, atau mungkin update tentang lomba dan lain-lain gimana gitu dari sosial media tersebut. Biasanya yang aku sering pakai kayak gitu. Nah, yang kedua tuh komunitas. Nah, komunitas ini sering biasanya membagikan informasi gitu tentang kompetisi desain atau buat kesempatan berkolaborasi antar sama desainer gitu. Banyak sebenarnya komunitas itu kita bisa cari, misal salah satu contohnya di Instagram. Sekarang kan udah ada forum kayak community-nya itu ya. Nah, kita bisa ikut kayak gitu. Terus kita juga bisa yang biasanya paling banyak itu di Telegram, itu juga bisa banyak komunitas-komunitas desain yang mungkin membagikan informasi ya, misalnya lomba atau apapun di Discord atau apa. Nah, itu teman-teman join aja, nggak usah malu nanti bakal gimana di dalam, apakah
kalian ngebaca pun juga nggak apa-apa. Itu kan juga nambah informasi juga. Misal ada competition dan lain-lain. Kalau misal pengen join, ya udah join. Kalau misal butuh temen, tinggal cari situ. Aku kurang orang nih, tinggal di forumnya aja gitu. Jadi kita juga bisa nambah relasi dan lain-lain. Kalau kita ikut komunitas yang tadi gitu. Nah yang terakhir tuh yang dulu sering aku ikutin awal-awal tuh ada design challenge. Nah di sini tuh biasanya diadakan oleh organisasi atau perusahaan atau platform desain. Misal komunitas A gitu nyiptain sebuah desain challenge untuk apa hadiahnya, misal kayak merchandise dan lain-lain. Nah itu kan lumayan juga ya buat ngasah skill kita di bidang desain dan mendapatkan penilaian juga dari mentor gitu. Gunakan untuk melatih keterampilan desain dan mendapatkan pengalaman dalam menyelesaikan tugas desain yang ditentukan. Nah, dari sini kan kita bisa tahu nih, oh estimasi kita ngerjain waktu desain A sekian, terus kita dapat feedback ternyata kurangnya dari ini dan lain-lain. Nah, itu kan kita jadi tahu dengan cara mengikuti desain challenge ini yang diadakan oleh mungkin komunitas atau apa, mungkin hadiahnya nggak segede ketika kita ikut desain yang mungkin emang terdaftar dan lain-lain, cuma buat jadi pengalaman aja sih teman-teman, ketika kita mau step up buat kedepannya, kita bisa ikut yang mini-mini kontes atau desain challenge yang mungkin diadakan oleh komunitas atau dan lain-lainnya itu sih. Nah, kalau ini beberapa referensi website ya yang mungkin bisa ngebantu teman-teman ketika nyari lomba. Yang pertama tuh ada Behance, ada Dribbble, itu dua di atas tuh yang biasanya sering aku pakai ketika nyari desain lomba desain gitu, terutama kalau aku kan di UI UX itu paling banyak di Behance sama Dribbble gitu. Nah, teman-teman juga bisa cari di lain. Di sini ada nanti yang desain tuh biasanya buat logo dan lain-lain, atau mungkin desain kontes, curator, award, atau challenge golf. Nah, itu teman bisa explore aja di situ. Biasanya ini kebanyakan dari luar ya, jadi hadiahnya juga pasti lumayan juga kalau kita convert ke Indonesia gitu, ke rupiah itu mungkin materi dari segi konten itu juga bagus juga gitu. Challenge-nya juga menantang, nggak cuma kita di challenge buat nge-solve beberapa problem yang mungkin di Indonesia lagi hype, kita juga nge-solve yang di luar gitu, karena kebanyakan penyelenggaraan dari 7 website ini kan dari luar gitu. Jadi kita juga bisa ekspor gitu, yang lagi hype di luar tuh apa, kita mungkin juga bisa ekspor nanti ke depannya buat misal kita freelance dan lain-lain. Oh, yang lagi hype di luar tuh model desain kayak gini loh, yang lagi hype di luar tuh platformnya kayak gini loh, aku mau solve kayak gini. Nah, itu bisa jadi referensi juga buat teman-teman ke depan. Nah, kalau dari aku ada beberapa tips ya menang kompetisi desain ini. Based dari pengalaman aku aja, dari lomba yang pertama itu di Paris ICT Bali, itu kebetulan aku belum ada pengalaman sama sekali, aku belum pernah ikut lomba. Mungkin selama kuliah itu baru pertama kali aku ikut, kalau nggak salah di semester 4 ya, itu aku baru ikut, itu lomba pertama aku di semester 4 itu. Nah, yang pertama tuh ketika kita ikut kompetisi, usahain pahami briefing. Nah, jadi ketika si penyelenggaranya itu ngasih guidebook ya, biasanya itu coba benar-benar dipahami gitu, apa sih yang mau di-solve, apa sih yang mau kita create, apa sih solusi yang diharapkan oleh si penyelenggaranya, itu kita usahain pahami brief gitu. Masalahnya di mana, kita harus nemuin solusinya di mana gitu. Dan yang kedua itu kreativitas dan originalitas. Nah, ini perlu diperhatikan juga karena banyak kemarin yang menurut aku desainnya mungkin lebih bagus dari punya aku ya. Kreativitasnya gitu, tapi originalitasnya nggak ada. Mungkin mereka nyontek dari aplikasi A yang udah ada, kebetulan konteksnya di lomba UI UX sih, jadi originalitasnya nyontek fiturnya di aplikasi A dan lain-lain, sementara yang aku bikin kemarin emang benar-benar fiturnya itu emang terinspirasi dari produk A, cuma aku elaborate lagi, jadi nggak sama persis gitu, ada fitur yang menjadi pembeda kenapa harus pakai aplikasi atau desain aplikasi yang udah aku bikin gitu. Jadi usahain teman-teman juga selain kreativitas ya, originalitasnya juga harus ada gitu, supaya ini loh yang jadi ciri khas teman-teman ketika ikut lomba desain gitu. Terus yang ketiga tuh perhatikan detail dan aspek teknis. Ini mungkin salah satu yang cukup krusial juga ketika memperhatikan detail dan aspek teknis. Misal dalam ini konten yang ditampilkan gitu, apakah copywriting-nya udah sesuai dan lain-lain, itu salah satu aspeknya gitu. Jadi kita harus detail banget nih ketika kita mau ngumpulin lomba, usahain kita ini nih ngecek lagi ulang dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, buat tahu apa sih yang kurang. Mungkin kita selama bikin kemarin ada nih miss di part ini, di part ini. Nah, itu kita harus cek ulang supaya hasil yang diinginkan tuh benar-benar sesuai gitu. Nggak ada yang miss. Kadang kan kalau orangnya kurang teliti dan lain-lain, bisa aja tuh miss. Misal salah di copywriting-nya atau ada typo dan lain-lain, itu bisa dicek. Jadi mesti detail banget nih dari awal sampai akhir, proposalnya juga dicek gitu.
Terus yang selanjutnya itu minta pendapat atau kalau bisa cari mentor gitu. Nah ini relate ketika kalau lomba dulu tuh bingung, ini bikinnya kayak gimana sih? Udah ada solusinya tuh udah ada di kepala gitu ya, misal udah ada nih aku udah mau bikin kayak gini. Nah tapi ketika mau implementasi udah buka laptop itu bingung mau ngapain gitu. Nah ini pentingnya kita minta pendapat sama cari mentor gitu dari orang-orang yang mungkin sebelumnya udah pernah ikut lomba atau mungkin orang-orang yang emang berkecimpung di dunia desain. Ini harus kayak gimana, harus diapain nih, aku ada ide kayak gini, problemnya kayak gini. Nah ini aku mesti tulis kayak gimana, aku mesti bikin produk kayak gimana gitu. Nah itu kita pasti pentingnya buat cari mentor atau minta pendapat supaya nggak hanya dalam sudut pandang kita aja, jadi kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain tuh kita kurangnya di mana, atau dari sudut pandang orang lain tuh kita yang harus bisa dievaluasi tuh di mana aja. Jadi kita bisa tahu gitu berbagai pendapat dan nggak hanya dari asumsi kita sendiri. Kadang kalau dari asumsi kita sendiri itu kita sering banyak misalnya kita aku pengennya kayak gini nih, padahal enggak gitu. Orang lain tuh pengennya kayak gini, atau mungkin masyarakat yang mungkin pakai desainnya itu mungkin pengennya kayak gini. Nah itu pentingnya kita nggak egois gitu. Ketika kita ikut lomba gitu ya kita harus dengar juga kalau misal hasil karya kita jelek ya udah jelek gitu. Kita harus perbaiki lagi gitu. Kalau emang bagus ya kita harus elaborate lagi kira-kira apa sih yang kurang, apa sih yang perlu dievaluasi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ketika aku lomba dulu usahain berikan presentasi yang baik. Nah, presentasi yang baik itu nggak cuma PPT atau slide yang kontennya gimana-gimana, tapi cara kita menyampaikan mungkin kesan yang kita tampilkan gitu ketika kita presentasi depan juri itu kita harus rapi dan lain-lain. Nah, itu kan kesan yang bagus ya ketika kita memberikan presentasi gitu. Nggak cuma dari isi kontennya aja, tapi kita juga secara nggak langsung gitu istilah kasarnya buat menghormati jurinya itu. Masa kita presentasi di depan gitu pakai pakaian yang seadanya, kita berantakan banget gitu, dan meskipun kontennya bagus kan juga presentasi yang baik itu nggak cuma dari segi PPT dan lain-lain kan, pasti juga ada kayak kita menyampaikannya gimana, bahasa yang kita gunakan gimana, terus pendekatan yang kita sampaikan ke orang tuh gimana, terus dress code dan lain-lain itu kan aspek yang secara nggak langsung satu kesatuan gitu dalam presentasi yang baik. Terus yang selanjutnya tuh gabung komunitas, itu penting banget ketika kita mau ikut lomba ataupun apapun ya, kita gabung komunitas tuh seru banget kok. Kita bisa dapat insight dari orang lain juga, kita mungkin bisa nyari teman juga, misal lombanya bertiga nih, kita cuma 2 orang. Nah dengan adanya komunitas itu kita bisa ini nih nyari kurang satu nih, ada yang mau ikut lomba kayak gini nggak? Nah itu kan secara nggak langsung nambah relasi juga kan. Bahkan juga kita bisa cari mentor gitu, mungkin orang-orang yang udah di situ yang mungkin kita nggak jago, mau nggak nge-mentorin kita mau ikut lomba A nih gitu. Nah, kalian minta saran dan pendapat mereka, jadi sudut pandangnya nggak cuma dari satu tim atau mungkin kalian sendiri gitu. Nah, yang terakhir tuh yang paling penting jangan takut gagal. Mungkin di sini aku perlu mention ketika tadi di depan kan udah ditampilin nih lomba yang udah aku menangin apa aja. Itu mungkin baru sebagian kecil dari beberapa lomba yang aku ikutin gitu. Yang lebih gagal lebih banyak juga gitu. Jadi nggak langsung ikut langsung menang juga gitu. Nah, pasti ada banyak kegagalan juga. Nah itu biasanya jadikan aja evaluasi buat teman-teman ke depan yang mau ikut lomba itu, supaya kemarin aku kurangnya di sini, aku mau ikut lagi gitu. Jadi jangan menyerah di satu lomba aja, kalau kalah gitu ya udah gitu. Nah begitu juga kalau menang gitu. Kalau menang ya jangan langsung cepat puas. Misal teman-teman udah menang nih, udah nggak mau ikut lomba lagi, ya jangan gitu. Pastikan setiap masa, setiap problem kan tiap harinya itu makin kompleks ya, makin nambah gitu. Nggak bisa mungkin yang kita gunakan di kompetisi A buat kita menangin ini works lagi ketika kita pakai di kompetisi yang sekarang. Misal kalau dulu kan case-nya banyak kan tentang COVID-19, mobilitas dan lain-lain. Nah, apakah sekarang ketika kita mengangkat isu itu masih works? Kan nggak juga, karena sekarang kan ya bisa kita lihat udah normal lagi ya, udah balik normal lagi. Nah, masalah apa sih yang muncul ketika pasca COVID ini? Contohnya kayak gitu sih. Jadi nggak usah takut gagal, menang kalah itu biasa sih lomba. Jadi ya udah ikut aja gitu, pede aja gitu. Nah, mungkin ini slide yang terakhir ya, yang aku mau sampaikan di malam hari ini gitu. Akhir kata aja, kalau kompetisi desain itu adalah panggung yang membangkitkan kreativitas, tantangan, dan peluang tak terbatas gitu. Melalui kompetisi desain, kita dapat mengasah keterampilan, memperluas jaringan, dan juga membangun reputasi dalam industri kreatif. Kompetisi desain itu nantinya bakal membuka pintu teman-teman untuk menuju karir yang sukses ke depannya dan memungkinkan mengaruhi tren inovasi dalam dunia desain. Kita mesti ikut kompetisi desain, berani tampil, dan jadilah agen perubahan dalam industri yang penuh inspirasi ini. Itu kurang lebihnya. Terima kasih buat teman-teman yang mau connect, bisa follow di Instagram sama LinkedIn aku. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan
Selamat malam teman-teman. Aku balikin lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Niko atas pemaparan materi yang luar biasa dan diakhiri dengan kalimat manis dan hangat. Ya. Oke, acara selanjutnya adalah sesi Q&A, di mana teman-teman yang ada pertanyaan nih mengenai pemaparan materi tadi Kak Niko tadi, ingin bertanya-tanya tentang UI UX design, bisa langsung tanya aja di Slido yang telah panitia siapkan di kolom chat. Nah, Kak Niko, udah mulai ada banyak pertanyaan nih di Slido. Aku bacain aja kali ya Kak ya, tentang Oke. Q&A-nya ini. Oke, pertanyaan pertama nih Kak Niko. Pernah nggak sih Kak di fase ngerasa skill-nya tuh stuck di situ-situ aja? Kalau pernah, gimana sih Kak cara ngelewatinnya? Oke, Gimana Kak? pasti pernah banget sih, sering bahkan gitu. Karena kita ngerasa itu ada idenya blok gitu. Kok mentok sampai sini aja, gimana kita bisa nyelesain nih kalau kita mentok di sini aja. Nah, cara yang paling aku lakuin biasanya ya udah kita tutup dulu yang mau kita kerjain, kita cari inspirasi di luar gitu. Misal kita main atau kemana, nah itu biasanya refreshing banget. Biasanya kita muncul ide-ide baru gitu. Misal contoh ambil ketika aku stuck, kadang aku pergi nongkrong sama teman-teman. Nah, itu kan ngobrol gitu. Dari obrolan itu kadang kita selipin tuh apa yang jadi kita stuck tadi. Misal aku mau ngerjain kompetisi UI UX, temanya tentang mungkin gimana cara orang nyari kerja gitu. Nah, kita bisa tanya tuh ke teman-teman, kalian susah nggak sih nyari kerja gitu? Iya, susah banget. Misal jawabannya kayak gitu. Yang sering aku rasain gini, gini, gini. Nah, itu kan bisa jadi satu poin buat teman-teman. Oh iya nih, ada ide menarik nih ketika kita solve dari sini dan lain-lain gitu. Misal kita bisa juga nyari mood board gitu. Misal kita buka-buka Instagram, buka-buka Pinterest dan lain-lain, kita nyari tuh tema yang sesuai. Misal lagi temanya ngetrennya ini, ya kita coba ikutin desain trennya, atau kita bisa ikutin gimana cara orang nge-solve dari permasalahan itu gimana. Nah, kita bisa ambil sudut pandang yang lainnya juga. Ada banyak cara sih sebenarnya. Cuma yang sering aku pakai biasanya antara kedua itu sih gitu. Apakah udah cukup menjawab? Gimana nih guys? Apakah ada cukup menjawab dari jawaban dari Kak Niko? Jika masih belum, teman-teman bisa lanjut lagi bertanya di Slido. Dan mungkin aku langsung next pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Karena ada banyak Oke. sih Kak ini yang nanya. Oke, pertanyaan kedua. Kakak belajar UI UX itu dari course atau aplikasi? Apakah ataukah ada channel YouTube tertentu Kak yang bisa jadi sumber-sumber dari Kak Niko? Nah, kalau sebenarnya course kan sekarang udah macam-macam ya, kita bisa nemuin macam-macam. Tapi yang jadi poin penekanan aku sih, apakah teman-teman niat gitu belajarnya. Nah, itu kan sebenarnya course bisa kita cari kan. Materi itu sekarang udah banyak banget bisa kita cari, banyak yang gratis gitu. Kita bahkan nggak perlu bayar, tapi udah dapat materinya yang sama ketika kita bayar dan lain-lain. Nah, kayak gitu sebenarnya balik ke teman-teman sendiri. Misal gini, ada pendekatannya. Misal teman-teman tuh orangnya eksploratif tuh, seneng eksplor dan lain-lain. Kalau saranku ya udah cari aja di beberapa platform gitu, kayak YouTube dan lain-lain yang mungkin bisa ngebantu teman-teman gitu. Kalau spesifiknya siapa sih sebenarnya nggak ada ya gitu. Aku juga kadang iseng pengen nyari ini, pengen nyoba fitur A gitu. Nah, di YouTube itu aku search aja sesuai dengan apa yang aku pengen gitu, biasanya muncul gitu. Ada beberapa video. Nah, itu tuh nggak harus YouTuber itu atau nggak harus konten creator itu, nggak gitu. Ya udah belajar aja dari semuanya gitu. Misal kalian orangnya nggak suka explore nih, sukanya orang-orang yang dengan materi tertentu, dengan ada step ikut tertentu, ya bisa aja ikut bootcamp gitu. Ada banyak cara sih sebenarnya gitu. Ketika kalian suka explore, ya udah kalian explore aja dulu sampai kalian stucknya di mana, baru nanya. Adanya kan fungsi mentor komunitas yang udah aku jelasin tadi buat itu kan. Atau mungkin teman-teman yang pengen udah nih pengen belajar terstruktur dan lain-lain, ya udah ikut bootcamp aja, istilahnya kayak investasi aja, investasi leher ke atas lah gitu kalau orang-orang di zaman sekarang gitu sih, mungkin kayak gitu sih. Oke Kak Niko. Kak Niko apakah masih kuat ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini Kak ya? Aman. Terus oke. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Nabila Hartono. Kak, sekarang kan ada AI di tools desain produk juga udah mulai ada. Nah, ini nih gimana sih Kak? Kita yang mau terjun ke desain produk UI UX ini menyikapi hal ini? Ini tuh Kak. Nah, kalau menurut aku ya mungkin peluang tuh masih ada, tapi mungkin cara kita nge-solve itu beda. Mungkin ketika kita sekarang ada AI ya gitu,
mungkin kita bikin tuh nggak harus per komponen satu-satu gitu. Misal kita bikin kan dulu icon dan lain-lain kan harus satu-satu gitu. Nah, kita bikinnya itu secara mungkin layernya yang lebih kompleks, lebih atas gitu. Misal kita bikin environment-nya atau dan lain-lain tuh kita bisa memudahkan gitu. Apakah AI itu bakal menggantikan? Kalau menurut aku di beberapa tahun ini kelihatannya sih belum, karena itu fungsinya cuma memudahkan. Dan sekarang kan AI itu sifatnya misal kita ChatGPT, kita nggak perlu pusing lagi tuh mikirin copywriting dan lain-lain. Nah, kita justru dibantu buat lebih cepat nge-solve, oh ada copywriting opsi 1, 2, 3, ya udah kita masukin yang sesuai gitu. Jadi sifatnya itu lebih ke memudahkan sih buat saat ini untuk kita sebagai yang mungkin berkarya sebagai UI UX designer atau mungkin product designer atau mungkin desainer grafis lainnya, mungkin dengan adanya AI itu bahkan kita bisa menyelesaikan task yang dulunya itu butuh waktu yang agak lama, sekarang bisa jadi lebih cepat gitu. Jadi lebih memudahkan gitu. Kayak gitu sih mungkin kalau aku menyikapinya ya. Jadi tetap optimis aja, peluang tuh pasti ada kok kalau kita nyari gitu. Pasti ada aja gitu. Oke, Kak. Gimana kepada Nabila, apakah sudah puas terjawab pertanyaannya soal Kak Niko? Kalau misalkan masih penasaran lagi, bisa bertanya langsung di Slido ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana cara Kakak melihat potensi di dalam persaingan bidang desain? Sementara di luar sana tuh udah banyak yang terjun di dalam bidang itu. Jadi suka bikin minder. Gimana tuh, Kak? Jadi insecure gitu loh, Kak. Oke, kalau jadi insecure ya, jujur aku dulu pertama juga kayak gitu sih. Misalnya ngelihat orang yang udah berkarir di bidang desain gitu, udah lama. Sementara aku baru mulai mungkin di semester 3, semester 4 gitu baru mulai. Sementara ada orang udah dari SMP, udah pegang tools-nya ini gitu. Ya insecure pasti ada, cuma apalagi kalau boleh aku ngomong ya, aku juga ada kekurangan. Misal aku berkarir di bidang desain nih, tapi aku sebenarnya buta warna parsial gitu. Malah lebih kompleks lagi, jadi orang-orang yang udah terjun lama ditambah aku punya kekurangan kayak gini. Nah, itu gimana cara menyikapinya? Ya udah, kita mesti belajar mungkin lebih ekstra gitu dari orang-orang yang udah lama terjun di dunia awal. Nah, bagaimana kita mungkin kalau ada kekurangan, kita bisa nutup tuh kekurangannya gimana. Misal kalau aku sendiri di bidang desain gitu, biasanya aku pakai color palette gitu. Nah, jadi kan tuh memudahkan aku ketika aku nggak bisa lihat warna tertentu yang mungkin gradasinya, oh aku ada nih kalau warna dan turunannya gitu. Jadi aku bisa ambil dari situ gitu. Nah, jadi itu sebenarnya ya udah kalian caranya menyikapinya gimana ya harus lebih ekstra gitu daripada teman-teman yang udah terjun gitu. Jangan takut duluan, jangan takut dijudge, jangan takut apa, ya udah kalian mulai aja dulu. Nanti kalian bakal nemuin sendiri kok cara kalian belajar tuh path-nya gimana supaya bisa nonton kayak gitu. Nah, cara selanjutnya itu mungkin kalian tentuin target nih. Kalau kita belajar itu kan nggak harus langsung sampai ke titik yang paling atas gitu kan. Kalau kalian mau nyaman itu caranya mungkin dari aku sendiri itu tentuin aja. Misal seminggu ini aku pengen belajar A gitu. Ya udah kalian fokus aja seminggu itu belajar A gitu. Jangan ambil belajar yang lain-lain dulu, fokus ke A gitu. Habis itu udah bisa A, boleh minggu berikutnya fokus ke B dan lain-lain. Nggak mungkin kan kita langsung belajar tuh pengennya dari A sampai Z langsung gitu. Nah jadinya kita malah overthinking kemana-mana gitu. Kita mikir oh yang itu udah lebih jago gitu. Nggak usah lihat kanan kiri aja, fokus kalian misal targeting A ya udah A gitu, B gitu kan. Ya udah gitu sih. Kalau menurut aku sih ada beberapa caranya kayak gitu sih. Mungkin menjawab atau enggak. Tuh, itu dikasih tips-tips gimana cara mengatasi insecure. Bahkan suhu aja bisa ngerasain insecure loh, Kak Niko, yang sekeren itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, ya. Kak mau tanya, pernah nggak sih ikut kompetisi secara tim tapi terkendala? Bentar, Kak, kok pertanyaannya hilang ya? Mungkin pertanyaan yang lainnya dulu ya. Gimana cara Kakak ngelihat potensi di dalam, itu mah udah ya? Maaf, Udah. Kak, maaf, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa lama Kakak belajar hingga jadi pro dan bisa menang banyak lomba? Sebab terkadang sering tidak sabar dalam berprogres dan jadi tidak mood. Gimana Kak Niko? Oke. Aku baru jujur aja nih, aku baru belajar UI itu semester 3 ke 4. Jadi sekarang aku semester 6 nih. Bayangin aja baru berapa tahun ya. Baru setahun lebih, mungkin setahun setengah kita aku baru belajar di UX ini. Nah, gimana caranya itu progresnya itu kalian harus tentuin dulu di awal. Misal dari awalnya kalian suka UX, berarti kalian ya udah fokus aja ke UX itu, fokus kalian belajarnya gimana research-nya, gimana nyari solusi dan lain-lain, itu kalian berprogres gitu satu persatu, hari ke hari, mungkin minggu ke minggu seperti yang aku selesai tadi, target gitu. Ya pasti di tengah jalan pasti ada sih namanya kita nggak mood, kita gimana. Nah itu kita caranya ya itu tadi bikin misal mood board atau kita
cari inspirasi dulu lah, kita bisa ngobrol, nyari mentor dan lain-lain gitu, supaya kita nggak ada blocker gitu. Kita pengen fokus ke sini, ternyata di tengah jalan kita ada kendala kayak gini. Nah, itu harus kita bisa seimbangkan gitu. Ya, nggak harus kita belajar terus-menerus, kadang kita juga perlu keluar gitu, perlu nyari inspirasi di luar, perlu kita ngobrol sama orang, perlu kita belajar-belajar hal ini juga dari yang lain, kita bisa dengar pendapat orang dan lain-lain gitu sih. Jadi kalau bisa belajar dari sekarang, aku juga nggak melabeli diri pro ya, jadi mungkin aku juga masih sama, masih belajar juga sama kayak kalian gitu, dan kadang juga mungkin di tengah-tengah stuck gitu. Tapi aku punya cara tersendiri buat ngakalin gitu. Salah satu contohnya ya itu ngobrol, terus mungkin baca-baca buku referensi lain gitu sih. Jadi supaya kita tuh ketika belajar sesuatu, kita kan kadang yang bikin stuck males ya gitu. Nah, kalau males itu ya bisa kita atasi dengan cara yang lain gitu. Supaya ketika kita balik ke situ lagi, kita udah nggak males gitu. Kita bisa ngelanjutin gitu sih. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya, cara nyari mentor gimana sih, Kak? Gimana tuh tadi, Pak, caranya nyari mentor? Nah, kalau aku sendiri itu tuh sebenarnya dulu ini sih kayak tebar jala gitu. Istilahnya kan aku join komunitas mana-mana nih. Aku lihat nih orang yang sering speak up atau di komunitas itu nih orang ini nih, si A ini. Ya udah, aku kadang DM, aku kadang send message pribadi gitu. Kak, mau nggak kalau jadi mentor dan lain-lain. Nah, beberapa itu contohnya ada Mas Hanif itu ya. Dulu kebetulan juga lomba bareng gitu. Itu tuh kayak kenalan dari mentor aku yang sebelumnya, yaitu namanya ada Bang Bima dan lain-lain. Nah, itu kan juga aku kenal dari situ, dari kita ngechat itu, mau nggak jadi mentor, mau nggak ngajarin, mau nggak ini aku ada study case kayak gini nih, tolong review dong. Nah, kayak gitu kan kita bisa ya udah istilahnya tebar jala aja gitu. Kita bisa nyari ke banyak orang gitu, kalau mereka mau ya udah, kalau mereka nggak mau ya udah gitu. Jadi nothing tulus saja ketika kita nyari mentor, kan istilahnya kalau kita nyari temen gitu kan, ya udah kita kenalan kan nggak mungkin langsung gimana ya udah, kita pasti langsung kenalan nih, kita kenalin dulu kita siapa dan lain-lain, kita pengen nih dimentorin dan lain-lain. Ya udah, ketika kita udah kayak gitu, nah itu bakal mentornya pasti akan datang sendirinya kok. Maksudnya mereka juga pasti welcome gitu ketika kita tanya. Jadi nggak usah malu, ini nanti kayaknya sombong deh, kayaknya gini. Ya udah, coba aja dulu. Mungkin yang kita lihat luarnya kayak gitu belum tentu juga ketika kita udah nge-approach, kita udah ngobrol sama dia ya orangnya enak-enak aja gitu sih. Kalau aku dulu sih ya modal kayak gitu sih, gabung komunitas, ngelihat nih siapa yang menurut aku orang yang capable buat jadi mentor gitu, ya udah aku chat gitu sih. Dulu aku nyari mentornya kayak gitu modelnya. Mungkin kayak gitu. Oh, oke, Kak. Atau tambahan referensi untuk mentor, ikut aja daftar di menanglomba.id ya, karena dia lagi open member. Iklan sebentar ya, Bang ya. Aman, Oke, aman. selanjutnya adalah, Bang, gimana cara seimbangin waktu kuliah sama ikut lomba ya? Waduh, itu gimana, Bang? Permasalahan umum nggak sih, Bang? Tentang cara bagi Sebenarnya waktu kuliah, ya ini sih gimana? tergantung gimana kita punya time management itu, balik ke awal tadi yang udah aku jelasin di presentasi. Ketika kita kuliah kan ya tentu tanggung jawab kita kan pasti kuliahnya dulu ya. Lomba kan istilahnya kayak ya kuliah dulu baru lomba gitu. Nah, gimana caranya ya ketika kita, kalau dari aku sendiri, ketika kita udah di kelas waktu kuliah ya udah kita serius gitu. Sisanya kita implementin apa yang udah didapat di kuliah itu pas lomba. Misal kita belajar materi A di kuliah. Nah, itu kebetulan relate sama lomba desain gitu, UI UX gitu. Ya udah, dari yang kita udah dapat di kelas, kita implement nih ke lomba. Works nggak sih yang aku dapat dari kuliah, atau kita perlu nyari referensi lain. Misal kebetulan kan kuliahku di jurusan sistem informasi ya, itu kan belajar macam-macam, ada desain, coding, bahkan data analis dan lain-lain. Nah, itu kan mungkin bisa kita implement ke lomba gitu. Nah, kebetulan yang paling cocok di aku tuh, aku paling senang di bidang UI UX ini. Ya udah, ketika aku dapat materi dari kuliah, itu tuh aku implement ke UI UX juga. Nah, kebetulan ketika kita belajar ngoding juga kan, itu apakah desain yang udah kita bikin bisa nggak sih kita implement dalam bentuk code gitu. Nah, kita harus belajar empathize dan lain-lain. Nah, biasanya tuh kalau cara ngimbanginya ya udah waktu kuliah, waktu lomba ya lomba gitu. Jadi jangan ketika kita kuliah, waktu kuliah dosen jelasin kita ngerjain lomba, ketika kita di rumah kan kita nggak dengerin lagi tuh apa yang udah disampaikan dosen di kelas dan lain-lain. Nah, ya udah, kalau menurut aku sih ketika kita di kelas, belajar tuh sungguh-sungguh di kelas, nggak usah main jadi lombanya ntaran aja, kalau pulang kampus kan juga masih bisa gitu. Jadi ya kayak gitu, tapi tetap bagi waktunya itu aku nggak ada best practice-nya gimana cara aku bagi waktu.
Cuma biasanya aku kayak gitu, kalau misal kuliah ya kuliah, lomba ya lomba. Jadi harus bisa bedain waktu dan tempatnya yang tepat gitu sih. Mungkin kayak gitu. Oke. Mbak Niko, aman nggak? Karena banyak pertanyaan, apakah masih semangat? Aman, aman, aman. Oke, aman. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bang. Mood board itu apa ya? Apa tuh, Mood Bang? board itu kayak misalnya referensi yang kita kumpulin itu dijadikan dalam satu. Misal kita mau bikin tentang aplikasi tentang ojek online gitu. Ya udah kita kumpulin referensi atau mungkin screenshotan tuh. Mood board tuh nggak mesti harus kayak gitu. Jadi bisa macam-macam. Misal kita ada objek atau misal kita ada bentuk visual, warna, icon dan lain-lain yang bisa kita jadikan referensi gitu. Oh bentuknya mau kayak gini nih, oh arahnya mau kayak gini, oh warnanya kayak gini. Ya udah kumpulin aja ketika teman-teman scrolling, misal di Instagram, oh ada kayak gini nih orang-orang problemnya di A ketika pakai ojek online. Ya udah biasanya aku capture, aku masukin di kalau tulis yang aku pakai Figma ya, aku masukin ke Figma dalam satu section namanya mood board gitu. Misal ada referensi desain ketika aku edit dribble itu, aku screenshot, aku masukin, oh nanti kayaknya tampilan aplikasinya mau aku bikin kayak gini deh gitu. Ketika aku lihat color palette gitu di website gitu, aku lihat oh biasanya warnanya kayak gini nih, biasanya aku bikin warna turunannya aku masukin ke mood board. Jadi ketika kita udah lihat dalam satu section itu jelas oh kita mau tahu nih bentuk keseluruhannya nanti kira-kira kayak gimana, jadi biar lebih kebayang aja gitu ketika kita mau bikin sesuatu. Kalau aku sih gitu. Gimana guys, kejawab? Kalau misalkan masih kurang paham atau masih ada pertanyaan, langsung aja tanya di Slido dan bisa tanya langsung nih ke Kak Nikonya secara langsung. Atau teman-teman yang pengen Omnik bisa untuk bertanya secara langsung kepada Kak Niko. Oke, next question. Jika user interface bisa bertransformasi menjadi bentuk apapun, apa bentuk yang paling menarik bagi Anda? Gimana tuh, Kak? Kalau aku akhir-akhir ini nggak cuma nge-explore website atau mobile ya, aku sekarang nge-explore tuh macam-macam. Ada yang aku kemarin bikin user interface buat smartwatch gitu. Nah itu kan challenging banget tuh, bisa bertransformasi. Mungkin dari yang biasanya ukuran layarnya gede segini, gimana cara kita menyampaikan informasi di ukuran layar yang jam kecil segini gitu. Nah terus yang terakhir yang lagi hype sekarang tuh kan ada spatial UI ya, yang punya Apple tuh, yang kacamata buat kayak dan lain-lain. Itu kan menarik juga ya, gimana kita menampilkan informasi yang mungkin bisa user akses tanpa mereka punya gadgetnya gitu, cuma dipakai di mata doang, tapi bisa buat berinteraksi dari segi UX-nya gimana, UI-nya gimana. Itu menurut aku yang paling menarik tuh buat diekspor saat ini gitu sih. Oke, itu adalah pertanyaan dari Izul ya. Gimana Izul, apakah menjawab dari pertanyaannya? Kalau masih belum paham bisa tanya lagi di Slido. Oke, next pertanyaan, gimana belajar warna, Kak? Biar kalau kombinasi warnanya itu bagus. Belajarnya mulai dari mana atau ada rekomendasi gitu, Kak? Nah, kalau belajar sendiri sebenarnya itu warna ya, terutama itu kan ada beberapa pattern ya. Misal kalau teman-teman pernah dengar tuh ada kombinasi 60 30 10 gitu buat warna primary-nya 60, warna secondary-nya 30, sama ada warna tertiary dan lain-lain itu 10%. Nah, itu kan ada salah satu pattern yang mungkin sering dipakai gitu. Nah, ada beberapa pattern lain yang mungkin teman bisa pakai. Nah, cara lihatnya itu biasanya aku search dari beberapa aplikasi yang udah ada nih. Misalkan terutama aku di UI UX ya fokusnya, di aku ngelihat nih dari aplikasi yang udah ada, misal Gojek warna hijau, hijaunya tuh kepakainya di mana aja sih, misal di buttonnya. Terus ada button primary, kan ada macam-macam tuh, ada button primary, ada yang ketika kita error, ada yang ketika kita sukses, kan warnanya beda-beda. Nah itu gimana cara ngekombinasinya, aku biasanya lihat dari yang udah ada gitu. Jadi dari referensi yang udah ada, aku implement gitu. Jadi ketika kita bikin nantinya, kita udah tahu nih patternnya. Oh, ketika kita bikin warna biru itu referensinya dari aplikasi mana ya, atau ketika kita warna hijau kayaknya kalau kayak Gojek menarik nih, tapi kita elaborate lagi nih, kita coba eksplorasi lagi, misal warnanya kita naikin atau turunin kayak gitu sih biasanya kalau buat kombinasi warna gitu. Karena aku kan ada kekurangan juga ya, jadi mungkin untuk melihat warna yang mungkin banyak itu aku nggak bisa lihat semua. Mungkin beberapa yang bisa mataku terima dengan baik itu kan warna-warna dasar kayak gitu. Nah aku biasanya ambil warna-warna dasarnya, terus aku scale gitu, warna
Ya, misal kayak turunan warnanya gimana, terus prosesnya yang lain kayak misal error state, success state dan lain-lain itu aku explore dari situ gitu sih. Kalau buat kombinasi warnanya. Oke, eh, aku agak speechless ya karena peserta banyak banget yang nanya di Slido. Antusias banget ya, speechless. Oke, next pertanyaan adalah kamu tanya, pernah nggak sih ikut kompetisi secara tim, tapi terkendala timnya nih, yang nggak pada serius gitu. Cara ngatasinnya gimana sih ya, Kak? Oke, kalau nggak pada serius sih sebenarnya eh, nggak pernah. Malah kadang tim aku tuh pada sibuk semua gitu. Misal ada yang mereka aktif di mana gitu. Nah itu kan kita ya harus komunikasi ya. Maksudnya kita bagi waktu, bagi timeline di awal gitu. Nah kalau nggak pada serius itu sebenarnya balik lagi ketika kita memilih tim itu kan kita harus ini sih scanning dari orang-orangnya sih kalau dari aku. Misal bukan berarti kita pilih-pilih gitu, enggak, karena kita harus ngefilter dulu nih mana yang cocok buat kita. Kadang ada beberapa tuh kayak kita ikut lomba, ya udah mereka pengen ikut tapi nggak tahu, pengen tahu prosesnya gimana. Sementara buat lomba itu kan yang kita cari sebenarnya bukan ke hasil akhirnya kita menang atau kalah, tapi lebih ke prosesnya, gimana kita komunikasi ke tim dan lain-lain. Nah, diusahakan buat teman-teman tuh cocok gitu. Cuma kalau ada case yang ternyata di tengah pada nggak serius, ya itu sebenarnya balik lagi ke komunikasi dengan teman-temannya yang lain juga. Maksudnya kan kita berkelompok ya, kalau aku lihat konteksnya di sini kan berarti tim kan ada kelompok gitu. Mungkin yang nggak fokus, nggak serius satu orang gitu. Ya udah kita komunikasi dulu ke teman ini. Gimana cara kita nyampein kalau dia tuh sebenarnya kurang di sini dan lain-lain, ya itu perlu dikomunikasiin. Jadi biar netral gitu, kita nggak sama-sama mendem di belakang, tapi kita ngobrol ke orangnya tuh, ayo dong kita serius nih mau ikut lomba dan lain-lain, supaya kita tahu nih prosesnya ikut lomba gimana, ininya kayak gimana. Jadi kesampingan dulu menang atau kalah, yang penting kita bangun tim ini tuh biar kompak gimana gitu sih. Kalau dari aku sih mungkin kayak gitu ya solusinya. Mungkin works atau tidak di tim kalian, aku juga nggak bisa memastikan, tapi mungkin itu salah satu saran yang bisa aku sampaikan gitu sih. Oke, Kak Niko. Dan saran aku pengen ngasih solusi satu cara biar kalau teman kita nggak serius gitu. Makanya guys, ikut komunitas menang lomba. Di situ tuh kalian bakal dibantu dalam tim untuk perlombaan, kalian juga dikasih inovasi dan bantuan, ada mentornya, ada program-program yang lebih unik di dalamnya. Jadi langsung aja nggak sih guys, ikutin follow Instagram menang lomba.id-nya. Oke, next question. Kak, mau tanya, untuk pembuatan prototipe pemesan kakak ini menggunakan web apa ya, Kak? Sama untuk pembuatan interface selain Figma, bisa pakai apa ya, Kak? Gimana Kak Oke, Niko? sebenarnya kalau pembuatan prototipe itu tuh kalau misal web atau mobile di UX, yaitu pastinya pakai Figma. Cuma buat branding yang lain kan, misal kita bikin presentasi dan lain-lain, misal kita bikin mockup kan ada tuh beberapa tools kayak misal Photoshop buat bikin mockup, atau mungkin kita bisa pakai yang buat aku pakai bikin presentasi biasanya ada Pitch, ada mungkin Google Slide atau macam-macam. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya jangan fokus ke toolsnya sih, fokus aja ke gimana cara kita nge-solve solusi itu jadi inovasi yang menarik gitu, dan tentunya kreatif gitu. Kalau kita ngikutin tools, mungkin beberapa tahun ke depan toolsnya bakal beda. Mungkin bisa dulu kita bikin UI pakainya Photoshop sebelum ada Figma, atau pakainya Illustrator. Nah itu kan sekarang udah ada Figma, udah ada macam-macam lah buat tools bikin UI UX dan lain-lain. Nah kalau fokus kita ke tools, nanti kalau kita ada tools lain yang mungkin lebih pro atau lebih advance, ya kita harus belajar lagi gitu. Nah fokusnya tuh gimana kita problem solving, kita belajar kombinasi warnanya mungkin kalau di desain, atau kita belajar caranya layouting dan lain-lain gitu. Jadi ketika ada tools baru yang mungkin lebih advance atau mungkin banyak orang pakai tools itu, ya kita tinggal belajar toolsnya aja, kita nggak perlu belajar conceptingnya lagi gitu sih. Mungkin kayak gitu sih. Oke, apakah terjawab anonimus? Nggak ada namanya sih, jadi aku nggak tahu. Oke, next pertanyaan. Juri itu lebih lihat proses untuk membangun produknya atau hasil produknya ya? Kadang juri itu lebih tertarik kalau produknya itu ada basisnya. Gimana tuh, Bang? Kalau menurut aku, kalau ada hasil kan pasti ada proses yang dibangun di awal ya gitu. Misal kita bikin tampilan UI UX buat aplikasi A gitu. Pastikan di awal ada proses kita research gimana cara kita dapat masalahnya, kita interview usernya, kita bikin
brainstormingnya sama tim. Nah itu tuh biasanya hal yang dinilai gitu. Jadi ketika ada solusi A gitu, kita bisa tahu, oh solusi ini tuh nggak asal asumsi atau terbentuk gitu. Pasti kan ada proses macam-macam di belakangnya kan ketika kita bikin sebuah inovasi yang ini. Nah, jadi juri itu biasanya lebih menilai ke apakah solusi yang kita hadirkan di akhir itu nyambung sama proses yang kita bangun di awal. Kita misal research pengguna ada 5 gitu, buat aplikasi ojek online itu misal contoh. Nah, yang kita interview ternyata orang yang nggak pernah atau mungkin nggak pernah tahu gitu tentang aplikasi ojek online itu bisa mungkin, cuma kan nggak relate kan. Biasanya kan orang yang kita review orang yang udah make dan tahu masalahnya di mana. Oh aku bermasalah di ini, misal tampilannya bingung dan lain-lain. Nah itu menjadi sebuah concernnya kan di situ. Jadi kita bisa tahu dari awal tuh nyambung atau enggak prosesnya yang kita sampaikan di awal sama hasilnya itu relate atau enggak, atau mungkin ada kesinambungan dan lain-lain. Biasanya juri nilainya dari situ sih. Kalau kita basicnya di awal atau mungkin tahapannya itu nggak benar terus hasilnya tiba-tiba benar kan juga aneh juga gitu. Jadi ya mungkin lebih ke korelasi antara hasil proses yang kita di awal sama hasil akhirnya gitu sih. Oke, Kak. Begitu, guys, pertanyaan dan penjelasan dari Kak Niko. Gimana nih, Kak? Dan aku menyapa dulu deh kepada para peserta. Masih semangat nggak sih ngikutin acaranya? Aku juga mau ngasih reminder kepada kalian bahwa di sesi akhir acara akan ada sebuah link feedback, di mana link feedback ini adalah sebuah surprise, ada sertifikat di dalamnya. Jadi diharapkan kepada para peserta jangan meninggalkan terlebih dahulu acara webinar ini, karena di sesi akhir acara akan ada link feedback. Oke, mulai lagi masuk ke dalam Q&A. Pertanyaan selanjutnya, dalam lomba UI UX diperlukan pembuatan laporan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan lain-lain. Itu buat laporan yang baiknya gimana ya, Kak? Saya kurangnya di situ. Gimana tuh, Kak, solusinya? Nah, kalau latar belakang dan lain-lain kan sebenarnya misal konsepnya gini, sama aja kayak kita bikin laporan tugas besar lah di kampus dan lain-lain. Kan pasti ada landasan dan lain-lain kan. Maksudnya latar belakangnya kenapa sih kamu mengambil latar belakang A gitu. Nah, itu kamu jelasin runtut, ada datanya dan lain-lain. Mungkin kita bisa tampilin data observation dari berita, mungkin dari berita yang udah ada atau yang jadi landasan permasalahan itu kita bisa masukin. Dari situ kan kita baru masuk ke rumusan masalahnya, yaitu kayak singkatnya dari apa yang udah kita jelasin latar belakang tuh rumusan masalahnya A, B, C gitu. Nah, dari A, B, C itu kita mau nge-solve apa dan lain-lain. Nah, itu mesti ada runtutnya. Untuk bukti laporannya kayak gimana, bisa aja dimasukin dari misal teori-teori gitu. Jadi kalau di ini biasanya kebanyakan di UI UX kan konteksnya pertanyaannya di UI UX ya. Kalau bukti laporannya kan ada beberapa teori kayak UI UX kan ada UX Gestalt, ada UI Heuristic Design dan lain-lain. Nah itu kan bisa masukin. Jadi kenapa aku bikin layout kayak gini? Alasannya ada di teori A gitu. Jadi kita bisa nyambungin. Oh kita bikin UI itu nggak asal bikin aja loh. Ada beberapa aspek gitu yang harus kita tentuin gitu. Misal ada continuity, ada similarity dan lain-lain. Nah, itu kan jadi lebih nyambung gitu. Kita kayak istilahnya ya udah bercerita aja. Aku punya masalah ini, ya udah jelasin latar belakang, poin-poinnya, rumusan masalah dan lain-lain. Istilahnya kayak kalian cerita aja gitu. Untuk bukti laporannya sebenarnya nggak ada fixnya gimana harus gimana ya. Yang penting kalian ada datanya yang jelas di belakang sama kalian mau nge-solve apa gitu. Ketika itu udah nyambung sih harusnya laporannya ya udah aman aja gitu sih. Menurut aku kayak gitu sih. Slide di pertanyaan slide, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat aja di kolom chat Zoom, atau bisa langsung tanya nih di Slido, atau bahkan teman-teman jika mau on mic nih dan langsung bertanya kepada Kak Niko. Oke, sisa 2 pertanyaan Slido, Kak. Perlombaan Kakak yang paling menguras tenaga itu apa ya, Kak? Oke, mungkin ini aku sambung sama pertanyaan berikutnya aja karena nyambung sih pengalaman lomba yang paling berkesan selama ikut perlombaan gitu. Kalau mungkin yang paling menguras tenaga itu hackathon yang ada di Jakarta gitu. Kebetulan di sini salah satu co-foundernya Mas Hanif ya juga ikutan juga, itu satu tim sama aku dulu. Waktu kita berangkat ke lomba yang diadain Sinarmas hackathonnya gitu. Nah itu ya jujur itu lomba offline pertama ya setelah COVID. Itu lama kan banyak lombanya itu kan online dan lain-lain. Nah kita berangkat dari orang yang nggak pernah ketemu nih. Kita ketemunya online doang, tiba-tiba harus bonding secara offline gitu. Kita harus brainstorming bareng di tempat yang sama. Kita harus begadang bahkan
karena lombanya hackathon kan harus ada produknya gitu. Nah jadi ya itu sih paling berkesan karena kita yang lain tuh mungkin tidurnya di hotel dan lain-lain, kita tidur ngemper gitu. Kita baru datang ke Jakarta tidurnya depan KFC, depan apa ya udah buat sekedar tidur bentar gitu. Karena ya jujur kalau dari kemarin sih ya itu pas-pasan juga berangkat ke Jakarta karena ya gimana ya anak kos ya terus berangkat ke Jakarta gitu dari orang nggak punya pengalaman apa belum pernah menang lomba dan lain-lain terus berangkat ke Jakarta dari yang lain tuh kebanyakan domisilinya di Jakarta dan lain-lain kita dari Bandung gitu bahkan berangkatnya mungkin beda-beda gitu kita bertiga dari Bandung Mas Dhani dari Cilacap atau Purwokerto kan kita jadi langsung berangkat naik kereta yang ekonomi gitu kita duduk 4 dempet-dempetan dan lain-lain nah itu paling berkesan sih ternyata pas di akhir kita menang lomba gitu menang kompetisinya itu menang dapat 2 kategori sekaligus itu di ideation sama di kalau nggak salah di hackathonnya itu dari sama kita ditawan juga kontrak kerja gitu kerja sama Sinarmasnya kebetulan sampai sekarang aku juga masih kerja di situ ya as a product research sama desainnya nah itu pengalaman paling berkesan sih dari yang kita mungkin nggak dipandang nih sama tim-tim lain kita jauh-jauh dari Bandung udah pas-pasan banget ternyata kita bisa sampai menang 2 kategori sekaligus hadiahnya pun nggak main-main kita dapat 2 laptop juga terus ada beberapa hadiah lain itu belum include uang dan lain-lain nah itu kayak balik modal banget dari yang kita berangkat nggak modal apa-apa terus pulangnya bawa kayak gitu dan dapat kontrak kerja juga selama setahun gitu di Sinarmasnya dan kebetulan sekarang aku juga masih di sana ya terus di extend lagi kontraknya gitu jadi ya udah dapat magang iya dapat hadiahnya juga iya jadi berkesan banget sih itu mungkin itu sih yang bisa aku ceritain gitu. Speechless loh Kak saya dengarnya. Sampai kontrak kerja lagi. Next question. Itu perlombaan Kakak yang paling menguras tenaga tuh apa Kak? Ada nggak Kak? Menguras tenaga itu biasanya lebih ke ini sih kalau aku itu biasanya hackathon gitu. Di sini juga ada nih suhunya hackathon Bang Faiz Triputra nih dulu pernah ikut bareng kita begadang gitu bikin produk gitu dari yang aku desainernya Bang Faiz mungkin programmernya jadi kita begadang semalaman bikin sebuah produk sampai aplikasi jadi itu kan yang paling berkesan banget sampai kita ya udah ada yang ngantuk ada yang mungkin udah nggak fokus dan lain-lain semua kita buat fokus di awal ya udah kita bikin selesaiin lomba ini tuh dan kebetulan menang juga itu international competition kalau nggak salah kita dapat juara 3 gitu dan itu menurut aku juga berkesan juga sih salah satu yang paling berkesan juga kita bisa begadang semalaman tapi hasilnya menjawab gitu kita bisa dapat juara juga di situ gitu itu sih mungkin. Keren ya Kak. Oke, aku ingin reminder kepada para peserta kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa langsung aja on-mic ini atau bisa drop langsung di kolom chat Zoom. Itu nanti akan aku bacakan ke Kak Niko. Mungkin selain itu ini last question sih Kak. Kalau boleh lihat karya abang gimana ya? Gimana tuh Bang? Kalau aku Gimana? sih kebanyakan share-nya di Dribbble sih kebetulan kan aku juga sekarang aktifnya di Dribbble juga buat nge-share karya dan lain-lain. Mungkin kalau kalian di Dribbble bisa aja cari Yohanestik atau kalian mampir aja ke LinkedIn. Biasanya aku sering nge-share dari Dribbble tuh aku post lagi di LinkedIn gitu. Misal kalau mau lihat karya-karya aku di UI design gimana itu bisa cek di situ aja sih mungkin. Mungkin itu sih. Fokusnya sekarang ke Dribbble aja. Oke. Gimana guys? Apakah sudah menjawab pertanyaan kalian semua? Atau masih ada yang bertanya bisa langsung on mic dan atau mau langsung drop chat aja di Zoom ini. Oke, mungkin udah selesai ya Kak ya untuk si Q&A-nya malam ini. Oke, next acara. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak. Oh, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi Kak, satu lagi. Gimana Kak? Aku banyak ya. Ini mungkin yang jadi problem banyak orang ya mungkin di tengah gempuran bootcamp market job jadi seru dan lain-lain tuh ya sebenarnya gimana kita bisa lihat sisi lainnya gitu sih mungkin di company ya aku nggak bisa banyak karena mungkin aku statusnya juga masih magang dan lain-lain mungkin belum profesional lah cara orang-orang yang udah berkarir lama gitu
Mungkin kan di sekarang banyak yang kena layoff dan lain-lain. Nah itu mungkin aku kurang tahu juga karena aku juga statusnya masih mahasiswa tapi juga ya nyambi-nyambi aja gitu. Nah kalau kayak gini sih aku lihatnya dari sudut pandang lainnya sih. Kita bisa mulai misal kayak freelance gitu. Freelance kan nggak terikat manapun ya. Misal kita bisa cari di Fiverr, di Upwork dan lain-lain itu sebenarnya market buat UI UX dan lain-lain itu masih banyak juga gitu. Atau mungkin kita bisa jadi content creator, mungkin kan bisa dapat banyak income juga kalau kita bikin konten tentang mungkin UI UX dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya cara kita ngelihatnya aja sih. Misal dari kita punya bisnis nih, bisnis A gitu, bergerak bidang A, ya udah kita bikin website sama desainnya pakai desain kita sendiri, jadi kita nggak perlu hire orang, tinggal kita mungkin cari apa. Nah itu kan sebenarnya opportunity lain tuh masih banyak juga. Gimana cara kita melihat sudut pandang, nggak harus fokus ke problemnya yang ini nih, oh lagi sering dan lain-lain, ya udah kita coba cari cara lain yang mungkin belum dieksplor sama orang, mungkin ada peluang-peluang baru di sana gitu sih. Mungkin kalau dari aku kayak gitu sih. Oke, Bang. Gimana pada para peserta? Oke, ada yang ingin bertanya? Langsung on mic aja, guys. Yuk, langsung on mic aja. Mungkin aku hitung sampai 5 ya, kalau misalkan udah nggak ada yang bertanya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sesi Q&A sudah selesai. Selanjutnya kita akan ada sebuah sesi foto bersama. Diharapkan kepada para peserta untuk on cam dan menggunakan virtual background yang disiapkan oleh panitia. Yuk guys, tunjukin muka cantiknya dan gantengnya. Untuk penutupan harus ditutup dengan manis-manis nggak sih, teman-teman? Biar acara ini semakin manis dan meriah. Yuk, mungkin guys. Dan aku juga mau reminder kepada para peserta bahwa acara malam ini bukanlah akhir, melainkan ada 2 event lagi nih guys, yang akan coming soon. Ikutin aja Instagram MTO dan juga Menang Lomba. Akan ada sebuah postingan yang menarik mengenai webinar-webinar yang akan datang. Dan tentunya nggak kalah menarik nih dari acara malam ini. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A. Sesi foto maksudnya. Kepada PJ sesi foto, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sebelahnya. 1, 2, 3. Oke, sebelahnya lagi. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Oke, next. Jangan lupa ya untuk ikut acara, ada 2 event lagi webinar yang nggak kalah seru dan nggak kalah pecah pada malam ini. Ikutin aja, follow up terus di Instagram MTO dan juga Instagram menanglomba.id. Di situ ada postingan yang menarik tentang webinar-webinar pada perlombaan kayak seperti ini. Karena acara udah selesai, udah di ujung acara, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link feedback yang akan dikirim oleh panitia di kolom chat. Karena di link feedback itu kalian akan mendapatkan sertifikat sebagai hadiah kepada teman-teman yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir acara pada malam ini. Ya, saja berpetualang kita hari ini, malam ini udah selesai. Aku sebelum mulai mengakhiri acara, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada media partner, yaitu EPRI Heads, UKM Search, Genbi Komisariat Telkom University, TRT Laboratory, TSD Laboratory, IIDI Laboratory, Prokop, dan anak bisnis. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang telah membuat acara ini begitu istimewa dan meriah. Aku sampai speechless ya, banyak banget pertanyaan dan antusias teman-teman pada tema UI UX design pada malam ini. Oke, acara ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dan kehadiran teman-teman sekalian. Aku harap setelah acara ini selesai, teman-teman semua dapat membawa bekal ilmu dan inspirasi dari acara malam ini. Dan
Semoga kita selalu dapat bertemu kembali di acara berikutnya. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan webinar hari ini ingin meminta maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.